Pada percobaan kali ini, kita akan melihat dan mengamati sifat-sifat fisis dan reaksi pada sampel empedu. Langkah yang pertama adalah kita siapkan alat dan bahan, yakni ada tabung reaksi, kemudian pipet tetes, dan termometer. Kemudian untuk mengukur berat jenis kita menggunakan urinometer atau hidrometer. Untuk mengukur pH kita gunakan indikator universal dan sampel empedu yang kita ingin periksa. Langkah yang pertama adalah kita amati warna pada empedu. Kita ambil satu tabung reaksi, kemudian kita pipetkan kurang lebih 2 ml empedu ke dalam tabung. Setelah itu kita amati warnanya, kemudian juga bau serta konsistensinya. Dapat diamati bahwa warna yang kita bisa lihat adalah hijau kecoklatan dengan bau amis serta konsistensi yang pekat. Selanjutnya kita mengukur pH sampel empedu. Langkah yang pertama adalah kita ambil strip pH, lalu kita celupkan strip pH tersebut ke dalam sampel empedu yang berada di dalam tabung reaksi. Kita celupkan hingga semua indikator warna terendam dan kita tunggu kurang lebih 1 menit. Setelah didiamkan selama 1 menit, kita angkat strip pH, lalu kita ambil tisu dan kita keringkan. Setelah dikeringkan, kita ambil indikator universal. Setelah itu kita lakukan pencocokan warna untuk mengukur pH sampel empedu. Pada hasil pencocokan ini kita bisa mengamati bahwa warna yang cocok dengan sampel berada pada pH 8 sampai dengan 9. pH empedu yang normal berada pada range 7,8 sampai 8,6. Selanjutnya kita mengukur berat jenis sampel empedu. Ini adalah urinometer atau hidrometer yang akan kita gunakan. Nampak pada bagian bawah ada pemberat. Kemudian pada bagian atas terdapat beberapa skala. Ada skala 10, 20 dan seterusnya. Kemudian juga terdapat suhu tera, suhu tera yang menunjukkan angka 15 derajat Celcius. Untuk cara pengukuran daripada berat jenis, kita perhatikan permukaan cairan berada pada skala berapa. Sebagai contoh, jika permukaan cairan atau permukaan sampel empedu berada pada skala 20 atau angka 20, maka berat jenis ukur atau BJ ukur yang kita baca adalah 1,020. Prosedur kerja untuk pemeriksaan berat jenis sampel empedu ialah yang pertama kita letakkan gelas ukur 25 ml pada tempat yang rata. Setelah itu kita tuang sampel empedu secukupnya pada tabung tersebut hingga kira-kira membuat urinometer bisa terapung. Sebelum pengukuran berat jenis,
kita ukur terlebih dahulu suhu daripada sampel empedu yang ingin kita periksa menggunakan termometer. Kita celupkan masuk, lalu kita ukur berapa suhu sampel empedu tersebut. Nampak pada termometer hasil pengukuran sekitar 25 derajat Celcius. Kemudian kita angkat termometer, lalu kita apungkan urinometer. Kita masukkan dengan cara memutar urinometer hingga terapung dengan sempurna. Setelah itu kita lihat permukaan cairan berada pada skala berapa pada alat urinometer. Nampak hasil pengukuran berat jenis menunjukkan skala 20, artinya 1,00 ditambah 0,020 sama dengan 1,020. Setelah menentukan BJ ukur, kita ukur BJ empedu yang sesungguhnya. Menggunakan rumus, BJ sesungguhnya sama dengan berat jenis ukur ditambah suhu cairan dikurang suhu tera dibagi 3 dikali 0,001. Percobaan emulsi dengan empedu. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan, yaitu tabung reaksi yang bersih dan kering beserta raknya. Kemudian pipet tetes. Dan untuk bahannya adalah minyak serta aquades dan sampel empedu pekat. Prosedur kerja, langkah yang pertama adalah kita siapkan satu buah tabung reaksi yang bersih dan kering. Kita pipetkan 1 ml minyak. Kemudian kita masukkan 10 ml aquades. Selanjutnya, kita ambil satu tabung reaksi yang bersih dan kering lainnya. Kemudian ke dalam tabung yang kedua, kita masukkan 1 ml minyak. Kemudian kita masukkan 9 ml aquades ke dalam tabung tersebut. Setelah itu, kita masukkan 1 ml empedu. Kedua tabung tadi dikocok kuat-kuat dan ditempatkan untuk beberapa lama di rak tabung reaksi. Setelah didiamkan beberapa lama, maka kita dapat mengamati perbedaan di antara kedua tabung.
Tabung pertama yang berisi minyak dan air, kita lihat masih terpisah, sementara pada tabung kedua yang mengandung 1 ml empedu, maka terbentuk emulsi. Percobaan untuk mengidentifikasi pigmen empedu. Yang pertama, tes Gmelin. Alat yang dibutuhkan adalah tabung reaksi dan pipet tetes. Kemudian bahan ialah HNO3 pekat. Kemudian sampel empedu yang encer dan pekat. Prosedur kerja, langkah yang pertama adalah kita ambil satu tabung reaksi yang bersih dan kering. Kemudian kita pipetkan asam nitrat pekat secukupnya. Setelah itu, kita masukkan empedu pekat sebanyak 2 ml secara hati-hati. Kita masukkan secara hati-hati hingga membentuk lapisan bawah. Setelah penambahan 2 ml empedu pada larutan asam nitrat pekat, maka kita bisa mengamati adanya suatu cincin berwarna merah pada batas antara kedua larutan tersebut. Kita lanjutkan dengan tes pada empedu yang encer. Kita ambil satu tabung reaksi dan kita pipetkan asam nitrat pekat. Kemudian kita masukkan 2 ml empedu encer. Kita pipetkan secara hati-hati dan kita amati apakah ada cincin yang terbentuk. Setelah penambahan empedu encer 2 ml pada asam nitrat pekat, kita dapat mengamati bahwa tidak terbentuk cincin berwarna biru, violet, sampai merah pada batas di antara kedua larutan tersebut. Percobaan untuk mengidentifikasi pigmen empedu yang kedua, yakni modifikasi dari tes Gmelin, yaitu tes Rosenbach. Alat yang kita butuhkan ialah tabung reaksi, pipet tetes, cawan Petri, kertas saring, dan untuk bahannya adalah HNO3 pekat serta Aquades, dan sampel empedu pekat yang kita ingin periksa. Langkah yang pertama adalah ambillah sepotong kertas saring, letakkan pada cawan Petri, kemudian kita basahi dengan Aquades. Setelah itu, kita teteskan beberapa tetes empedu di atas kertas saring yang telah dibasahi. Setelah dilakukan penetesan asam nitrat pekat, maka kita bisa mengamati terbentuknya gradasi warna merah di bagian tengah. Percobaan untuk mengidentifikasi pigmen empedu yang ketiga, tes Schmidt. Alat dan bahan adalah tabung reaksi, pipet tetes, kemudian iodium 0,5% dalam alkohol, serta sampel empedu yang encer. Prosedur kerja yang pertama, kita ambil satu tabung reaksi yang bersih dan kering. Setelah itu, kita masukkan empedu yang sudah diencerkan.
Setelah itu kita tetesi larutan iodium 0,5% dalam alkohol. Setelah penambahan larutan iodium 0,5% ke dalam empedu yang sudah diencerkan, maka kita dapat mengamati terbentuknya cincin berwarna agak kehijauan di bagian tengah atau pada batas kedua larutan. Percobaan identifikasi pigmen empedu, yaitu reaksi Van den Berg. Alat dan bahan yang diperlukan adalah tabung reaksi, pipet tetes, kemudian aquades, empedu pekat, dan reagen diazo Ehrlich. Prosedur kerja, langkah yang pertama adalah kita ambil satu tabung reaksi, kemudian kita masukkan 1 ml empedu, serta 10 ml air, kemudian dicampur. Setelah dicampur, kita tambahkan 1 ml reagen diazo dari Ehrlich yang segar. Lalu kita perhatikan warna yang timbul. Reaksi ini merupakan dasar penentuan bilirubin dalam serum. Percobaan menyatakan garam empedu dengan pattern cover test. Alat dan bahan yang dibutuhkan ialah tabung reaksi, pipet tetes, sukrosa 5%, asam sulfat pekat, dan empedu encer. Prosedur kerja, langkah yang pertama, kita ambil satu buah tabung reaksi dan kita masukkan 3 ml empedu yang sebelumnya telah diencerkan. Lalu kita pipetkan 5 tetes larutan sukrosa 5%. Tuangkan 2 ml asam sulfat pekat perlahan-lahan sehingga membentuk lapisan bawah. Kemudian kita perhatikan warna cincin yang terbentuk pada batas kedua larutan.